Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunaini dengan NPM 1951040436. Saya dari kelas F jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membuat video ceramah yang berkaitan mengenai zakat. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir praktek pengenal ibadah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Isnaini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli parfum sampai kota Sulawesi. Assalamualaikum Bapak dosen Ahmad Isnaini. Bapak Camat jualan tomat. Mudah-mudahan Bapak dosen sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Persoalan zakat adalah salah satu yang tidak pernah habis dibicarakan. Wacana tersebut terus bergulir mengikuti perkembangan Islam. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia, memiliki potensi zakat yang cukup besar. Namun sampai saat ini, di Indonesia, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Fenomena yang masih menghantui hidup dan penghidupan masyarakat. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah, seperti pemberdayaan zakat, infak, dan sodako. Namun, hantu kemiskinan masih belum mau lari dari bangsa ini. Justru muncul adanya kecurangan dalam pembagian zakat. Meskipun demikian, bukan berarti kita menyerah dan mati langkah. Tidak berarti kita boleh pasrah dan berkeluh kesah. Sebab sikap tersebut hanya akan membuat perekonomian bangsa ini menjadi lemah. Kemiskinan yang semakin parah, kehidupan masyarakat yang semakin susah, sumber daya yang semakin rendah, pengangguran yang semakin mewabah, bahkan derajat bangsa ini pun akan runtuh ke level yang paling bawah. Na'udzubillahi min zalik. Lalu, langkah apa yang harus kita lakukan? Hadirin rahimakumullah, Islam memiliki beberapa konsep dalam upaya mensejahterakan umat. Salah satunya adalah zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqani wal kharimin wa fi sabilillahi wa abnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu ialah hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang terbujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang di jalan ketetapan Allah, dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagaimana yang ditetapkan atas kewajiban Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha pengasih. Teman-teman yang saya hormati, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 10 halaman 150 menyebutkan bahwa dalam ayat ini Allah telah mengatur pembagian zakat. Kelompok-kelompok dalam ayat ini adalah untuk menjelaskan bahwa merekalah yang berhak menerima zakat. Menurut Dr. Didin Hafifuddin,
Agar kemiskinan tidak terus menambah dan menambah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan berkaitan dengan zakat. Yang pertama, kita harus mengeluarkan zakat dan memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Jika tidak, maka jurang pemisah semakin lebar antara si kaya dengan si miskin. Yang kedua, kita harus membuat lembaga zakat yang profesional, yang didasarkan dengan responsibility, tata kelola yang baik, akuntabel, dan responsibility. Dan yang terakhir, kita harus memberdayakan zakat untuk membangun kesejahteraan umat. Karena teman-teman, cobalah kita lihat, kita tengok ke pelosok-pelosok tanah air, desa-desa terpencil, kota-kota besar sekalipun. Kita akan menyaksikan betapa masih banyaknya muka-muka yang penuh dengan derita, nyaris tanpa penolong. Mereka hanya menahan isak tangis pahit getir kehidupan, terus menerus menambah dan terus menerus jumlah fakir miskin yang ada di bumi Indonesia ini. Hadirin rahimakumullah, pada akhirnya zakat dan kesejahteraan umat perlu melibatkan adanya peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan dan mendukung gerakan adanya sadar zakat dengan regulasi yang memadai. Dan masyarakat agar harus mengkaji dan memahami distribusi zakat untuk hal-hal yang berdaya guna dan berhasil guna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Ada harimau di hutan belantara, janganlah ke sana karena itu berbahaya. Hidup di dunia hanya sementara. Marilah berzakat untuk sucikan hati dan jiwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.